Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi Geografi kelas 11 KD3 Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Sub KD kali ini adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Kita awali dari pengertian AMDAL. Menurut pemerintah PP nomor 27 tahun 99, AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sedangkan menurut masyarakat kebanyakan awam atau kalau diringkas, AMDAL adalah proses analisis tentang dampak yang mungkin terjadi ketika suatu proyek atau usaha itu dilakukan. Mengapa suatu AMDAL itu diperlukan? Alasannya, yang pertama untuk mematuhi aturan pemerintah dan sebagai syarat izin usaha. Yang kedua adalah untuk menjaga lingkungan dari dampak suatu usaha atau suatu proyek. Jadi ketika suatu proyek dilaksanakan dengan mematuhi dan sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki AMDAL, maka diharapkan kelestarian lingkungan di sekitar akan tetap terjaga. Tujuan AMDAL yang pertama, menjaga agar setiap rencana usaha itu tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, menjamin lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan kondisi pencemaran limbah seperti pada tayangan berikut ini tidak akan terjadi ketika AMDAL itu sudah dipenuhi. Berikutnya, kita akan membahas tentang manfaat AMDAL. Bagi pemerintah adalah mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak, mencegah kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bagi pelaku usaha memiliki manfaat menjamin keberlangsungan usaha. Yang kedua, menjadi referensi untuk pinjaman kredit atau pinjam pada bank begitu ya. Yang ketiga, interaksi dengan masyarakat. Dan bagi masyarakat, manfaat AMDAL adalah masyarakat menjadi tahu ya dampak dari suatu proyek atau usaha. Yang kedua, melaksanakan dan menjalankan kontrol bagi pabrik atau usaha tersebut. Dan yang ketiga, terlibat di dalam pengambilan keputusan. Fungsi dari AMDAL yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari proyek atau usaha atau kegiatan. Yang kedua, untuk menyusun desain teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, untuk menyusun rencana pengelolaan atau pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat, memberi informasi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan. 5, sebagai awal dari rekomendasi tentang izin usaha. Dan yang keenam, sebagai bahan perencanaan pembangunan dari suatu wilayah. Ketika AMDAL dipenuhi dan sebuah usaha seperti hotel, apartemen memperhatikan lingkungan sekitar, maka keasriannya, nuansa suasana hijau sejuk akan selalu diharapkan. Komponen di dalam AMDAL yang pertama adalah penyajian informasi lingkungan. Ini adalah kegiatan awal dari suatu proyek atau suatu usaha yang mencakup semua aspek baik kimia, fisika, sosial, biologi, ekonomi dan lain-lain. Setelah PIL terpenuhi, maka disusunlah kerangka acuan atau KA yang nanti akan menjadi dasar di dalam pelaksanaan proyek. Kemudian menyusun AMDAL, analisis dampak lingkungan, yaitu kegiatan menganalisis dampak proyek terhadap lingkungan dan juga keamanannya, dipastikan tidak menimbulkan dampak yang berlebihan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan adalah segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek atau usaha, mulai dari saat pembangunan, pelaksanaan hingga selesai. Dan yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindarkan penyimpangan supaya AMDAL dan AMDAL ini tetap dipatuhi, maka memang perlu dilakukan pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Parameter lingkungan yang dianalisis di dalam AMDAL.
Yang pertama adalah faktor fisik biologis seperti udara, air, lahan atau tanah, aspek ekologi, hewan dan tumbuhan, suara, sumber daya alam, dan energi. Yang kedua, faktor sosial budaya, mencakup tata cara hidup, pola kebutuhan psikologis, sistem psikologis, kebutuhan lingkungan sosial, pola sosial budaya, dan faktor ekonomi adalah ekonomi regional dan ekonomi perkotaan. Regional sekitar pusat usaha atau proyek, kemudian pendapatan dan pengeluaran sektor publik, konsumsi dan pendapatan per kapita. Jenis-jenis AMDAL ada 4. Yang pertama adalah AMDAL proyek tunggal. Adalah AMDAL untuk sebuah usaha atau kegiatan proyek yang diusulkan hanya untuk satu jenis usaha. Contohnya proyek pembangunan rumah sakit, lapangan golf, tol, PLTU, dan lain-lain. Seperti ini adalah proyek pembangunan padang golf. Yang kedua adalah AMDAL kawasan. Adalah AMDAL untuk diusulkan dari beberapa kegiatan, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, dan seperti pada gambar ini adalah AMDAL untuk kawasan pariwisata di Labuan Bajo. Yang ketiga adalah AMDAL terpadu multisektor. Adalah AMDAL untuk beberapa jenis kegiatan atau proyek namun masih saling terkait. Contoh, pembangunan hutan tanaman industri, kawasan pemukiman terpadu. Kalau seperti di tayangan ini adalah kawasan pembangunan kota terpadu Mekarta, dan sejak awal harus sudah memenuhi unsur AMDAL, harus sudah dipenuhi, resiko dampak yang terjadi harus diminimalisir. Kemudian yang keempat adalah AMDAL regional. Adalah AMDAL untuk beberapa jenis kegiatan atau proyek, beberapa instansi dalam satu kawasan yang saling terkait dan berada pada satu wilayah administratif yang sama. Contohnya adalah proyek pengelolaan hutan mangrove pada provinsi tertentu, tanaman gambut di suatu daerah yang mencakup luasan tertentu, dan juga proyek pengelolaan bukit tertentu. Ini ya, contohnya adalah pengembangan tanaman gambut 1 juta hektar di daerah Kalimantan. Demikian materi tentang AMDAL. Kalau membutuhkan materi yang lain bisa klik di bawah dari judul ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.